Kemampuan pada kita sungguh percayakan saja kita istimewa pisan. Sebuah karunia kita saling jaga rasa generasi anak bangsa, itu juara. Sungguh sebuah karunia kita saling jaga rasa generasi anak bangsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Waalaikumsalam Akhirnya setelah warahmatullahi kita wabarakatuh. beberapa saat yang lalu libur karena libur Lebaran, oke sekalian kakak sampaikan selamat Idul Fitri bagi adik-adik yang merayakan. Semuanya adik-adik, mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke adik-adik, maaf tadi karena harus penyesuaian perangkat baru, jadi agak sedikit makan waktu nih, maaf sekali. Baik adik-adik, untuk informasi pada sore hari ini, karena kita sudah ke pertemuan yang ke-8, kita nggak basa-basi lagi, kita akan langsung kepada narasumber kita. Saya kenalkan kepada Kak Samsina. Kak Samsina boleh menyalakan kamera. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Samsina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara bagus kedengaran sampai di sana? Kak Samsina bagus sekali. Oh, Karena Masya Allah. suara mic saya agak sedikit kecil. Karena penyesuaian belum sempat ini. Baik Kak Samsina, waktunya ada 40 menit. Nanti setelah itu mungkin sedikit ada tanya jawab Pak buat adik-adik mungkin gitu. Jika memang ada. Baik, nanti Kak Samsina boleh perkenalkan secara pribadi pada adik-adik. Nanti biar lebih dekat, lebih kenal, lebih secara pribadi. Silakan. Nanti bagaimana teknisnya, saya serahkan semuanya kepada Kak Samsina. Baik adik-adik, kita sambut Kak Samsina sebagai narasumber kita di pertemuan ke-8 strategi menjadi juara WSN IPS tahun 2023 bersama APEPSI. Kak Samsina, silakan. Terima kasih Kak Soga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik, bagaimana kabarnya? Ya, semoga kabarnya menyenangkan semua ya. Ya, apalagi ini baru selesai Ramadan, ya baru kita menyelesaikan Idul Fitri ya. Ya, sehingga insya Allah kita semua masih fresh semua ya. Ya, setelah keluar dari bulan Ramadan. Ya, adik-adik, setelah beberapa pertemuan, beberapa pekan kita tidak mengikuti bimbingan ini, ya alhamdulillah untuk hari ini kita kembali dipertemukan dalam bimbingan online ini terkait dengan OSN yang insya Allah akan dilaksanakan nanti. Iya adik-adik, perkenalkan nama saya Samsina, MPD. Ya, saya sendiri dari
Sulawesi Selatan, Makassar, ya jauh ya. Ya mungkin adik-adik rata-rata dari tanah Jawa. Ya kalau saya dari wilayah timur Indonesia, Masya Allah ya jauh. Ya dan saya juga mengajar di salah satu SMP yang ada di kabupaten di Sulawesi Selatan, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Takalar, mengajar di SMP Negeri 3 Mangarak Bombang. Ya. Untuk pendidikan, ya menempuh pendidikan S1 di Makassar juga, kemudian S2 juga di Makassar, salah satu universitas swasta di Makassar. Ya, dan alhamdulillah kami bisa duduk bersama adik-adik hari ini. Ya, kita langsung saja ya sebelum kita masuk ke materi. Ya, saya coba screen dulu, share screen untuk materinya. Ya, bagaimana materi sudah muncul di layar? Sudah Kak Samsina, sudah. Oh ya, Cuman Masya Allah mungkin ya. dimaksimize biar lebih besar. Oh iya, iya. Belum dimaksimize Kak. Iya, itu betul. Iya. Sudah? Oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Oh iya. Iya, alhamdulillah adik-adik sebelum kita masuk ke materi, ya kita sebaiknya berdoa dulu ya sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kita dimudahkan dalam pembelajaran ini. Ya, kita mulai doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ya, selesai. Ya, adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang interaksi manusia. Ya, jadi interaksi manusia ini terkait dengan beberapa ya, ada dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya dan lingkungan ekonomi. Nah, ini yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Ya, namun sebelum masuk pada pembahasan, ya kami ingin interaktif dulu dengan adik-adik. Di sini kakak punya 2 buah kayu ya, 2 buah kayu kelihatan? 2 buah kayu yang beda ukurannya. Ya, yang kayu yang satu ini ukurannya sekitar 20 cm. Ya. Kemudian yang satu ini lebih pendek dari yang 20 cm. Nah, kayu yang 20 cm ini, kakak ingin pendekkan. Kakak ingin pendekkan menjadi lebih pendek daripada 20 cm. Nah, pertanyaan kakak, adik-adik sekalian, ketika mau dipendekkan kayu ini, apakah adik-adik akan memotongnya ataukah mencari kayu yang lebih pendek? Ya, mencari sendiri kayu yang lebih pendek, ataukah mengamanahkan orang lain ya atau menyuruh teman untuk mencari kayu yang lebih pendek. Ya, kira-kira bagaimana reaksi dari adik-adik sekalian? Di chat banyak yang bilang memotong nih Kak. Oh ya, saya belum cek ini anunya chatnya. Ya, memotong.
Memotongnya? Oh, banyak sekali yang memotong. Ya, Atau kira-kira Kak kalau Samsina mau langsung berinteraksi? oh, Boleh, boleh. boleh. Kita berinteraksi langsung dengan Oke, alasan masing-masing ya. Jadi oke. eh, diberi jawaban apakah memotong atau mencari kayu atau Maaf Pak, mic-nya dinyalakan lagi. Adik-adik yang ditunjuk boleh nyalakan mic-nya. Oke, Dek Farel silakan. Kak Samsina mic-nya mohon dinyalakan lagi. Oke, Dek Farel silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel dari SMP Negeri 1 Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Jawaban dari saya adalah memotongnya sendiri. Alasannya adalah menurut saya memotong sendiri lebih fleksibel dan lebih cepat. Ya, memotong alasannya memotong adalah lebih fleksibel dan lebih cepat. Ya, Ya, ada yang lain? Tanggapan yang terima lain? kasih. Dek Hadi silakan, Dek Hadi silakan. Boleh dibuka mic-nya. Oke. Assalamualaikum, saya Alhadinoto Sabsaputra dari SMPN 1 Klampis. Menurut saya menurut saya memotong karena jika menyuruh teman atau nyari sendiri kayunya itu menurut saya ukurannya nanti belum tentu di bawah 20 cm dan akan dipotong juga. Iya. Ya, jadi dua orang sudah menjawab memotong. Ya, di secara interaktif ya. Kalau yang di chat ya rata-rata memotong saya lihat. Ya, rata-rata saya lihat di sini di chatnya ada yang memotong. Oh, ada yang mencari kayu yang lebih pendek. Ada yang menjawab mencari kayu yang lebih pendek. Dari Dina. Ya. Iya, tadi Dina, ada Dina bisa mungkin memberikan alasan, ya kenapa mencari kayu yang lebih pendek? Kenapa tidak mengambil kesimpulan seperti teman-teman yang lain untuk memotongnya saja supaya lebih praktis? Oke, Dek Dina Windri silakan di unmute. Oke, Ada Dina? belum ada respon Kak. Silakan Kak. Oh, belum ada. Iya, dua orang yang alhamdulillah yang merespon dengan memotong secara interaktif ya, menjawab dengan cara memotong dengan alasan lebih praktis. Ya, kemudian yang di chat juga di room chat, ya saya lihat rata-rata di situ memotong. Dan satu orang saya temukan memilih untuk mencari sendiri. Nah, oke, dengan alasan ini, ya tentu saja kita mengungkapkan ini, kita memotongnya ataukah memilih salah satu jawaban itu dengan alasan masing-masing. Ya, dan tadi juga sudah diungkapkan alasannya bagaimana. Ya, dan kalau kita kaitkan dengan interaksi, ya tentu saja mungkin kalau kita mencari praktisnya, ya lebih baik memotong. Ya, lebih baik kita memotong kayunya daripada mencari sendiri susah-susah, ya atau menyuruh orang lain, ya belum tentu juga sesuai dengan harapan kita. Ya, seperti itu ya. Ya, tetapi di sini ya kalau menurut Ibu ya, menurut Kakak di sini ya bahwa terkait dengan interaksi kayu ini ya yang tadinya panjangnya ini 20 cm kita mau pendekkan, ya apakah kita mencarinya
ya, atau menyuruh orang lain mencari, ataukah memotong sendiri? Ya, kalau menurut Kakak, ya lebih baik mencari kayu yang lebih pendek. Ya. Apa hikmahnya? Ya, bahwa dalam berinteraksi kita harus memperhatikan lingkungan kita, ya, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Dalam mengambil sikap juga kita harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan. Ya. Ini ya, ya, dampak yang akan ditimbulkan. Jadi ketika kita memotong kayu ini, berarti anggaplah ini kita berinteraksi dengan orang, kita menyingkirkan orang lain, ya, untuk keinginan kita, untuk memenuhi keinginan kita. Tetapi kalau kita mencari kayu sendiri, ya berarti kita bisa berusaha sendiri, ya sama-sama kita maju. Ya, ini tetap dengan ukurannya, dan kita juga mencari kayu, ya mendapatkan kayu dengan ukuran yang kita inginkan tanpa mengorbankan, ya, kayu yang pertama tadi. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi ini dalam berinteraksi kita harus melihat di lingkungan kita, orang-orang yang kita temani berinteraksi, ya ini yang harus kita perhatikan, ya supaya tidak ada dampak buruk yang ditimbulkan atau tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan. Setidaknya kalaupun misalnya ada dampak negatif yang ditimbulkan tidak separah dengan ketika kita melakukan tidak sesuai dengan rambu-rambu. Ya seperti itu ya adik-adik. Ya, Masya Allah. Ya, oke, kita masuk ke interaksi. Ya, interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Ya, kita lihat di sini cakupan materinya. Ada pengertian interaksi, ruang lingkup interaksi manusia, kemudian bentuk interaksi manusia, dan dampak interaksi manusia. Ya, jadi tentu saja di sini manusia dengan siapa? Apakah manusia dengan manusia itu sendiri, ataukah manusia dengan alam, ataukah manusia dengan budaya, kebudayaan? Ya, budaya ya, kemudian manusia dengan ekonomi. Ya, ini semua akan kita bahas insya Allah. Ya, terkait dengan pengertian interaksi. Ya, apa itu interaksi? Ada yang bisa memberikan sedikit sumbang saran ya terkait dengan apa itu interaksi? Silakan adik-adik yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan present. Kemudian nanti boleh open mic-nya. Pertanyaannya adalah, apa yang ada diketahui tentang interaksi? Silakan present, nanti kemudian, oke, silakan Dek Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Fitrianisi dari SMP Negeri 2 Daya Luhur, Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan menjawab tentang apa itu interaksi. Menurut apa yang saya tahu, interaksi adalah suatu hubungan timbal balik antara satu atau dua orang yang didasari dengan adanya tujuan tertentu. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari karena adanya tujuan tertentu. Ada yang lain? Ada Dek Siska, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Menurut saya pribadi, Perkenalkan diri, interaksi Desiska. merupakan Maaf, proses Desiska. komunikasi di antara orang-orang untuk saling mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tindakan. Oke, boleh Terima kasih. perkenalkan diri dulu Desiska. Ya, perkenalkan dulu dirinya, Dek. Iya, perkenalkan nama saya Siska dari SMP Negeri 3 Tempuran, Jawa Tengah.
Oke, dengan Oh, iya. baik. Iya, Menurut ada? saya, Masih Ya? ada Octavia, silakan. ya, interaksi merupakan proses komunikasi di antara orang-orang untuk saling mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tindakan. Iya, saling mempengaruhi pikiran dan tindakan. Ya, Masya Allah sekali ya. Ya, banyak yang raise hand ini. Ya, dan di room chat juga sudah ada beberapa yang masuk. Interaksi adalah tindakan yang dilakukan antara individu dengan individu atau lebih. Oh, maaf Kak. Ya, Ya. dengan bertujuan melakukan apa ini? Ya, kemudian interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ya, betul. Ya, kemudian interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek. Ya, sama tadi ya jawabannya. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya, betul. Iya, rata-rata jawabannya sudah betul ya, sudah betul. Ya, dan perlu kita ketahui ya bahwa interaksi itu bukan cuma antara manusia dengan manusia. Ya, antara manusia dengan manusia, tetapi ada juga interaksi antara manusia dengan alam. Ada juga interaksi manusia dengan kebudayaan. Ada juga interaksi manusia dengan robot ya atau mesin. Ya, ada beberapa bentuk-bentuk interaksi. Ya, namun kalau dilihat apa itu pengertian interaksi, saya kira sudah terjawab tadi ya. Ya, interaksi adalah proses saling mempengaruhi antara dua atau lebih individu atau objek. Ya, jadi individu atau objek. Jadi objeknya itu apa? Apakah objeknya itu adalah manusia ataukah objeknya itu di luar daripada manusia? Apakah itu hewan, tumbuhan, ya, ataukah alam sekitar kita? Ya, itu ya, ya tentang interaksi. Ya, jadi ini tentang interaksi. Adapun kalau kita terjemahkan interaksi dalam hal ini dalam hal ini adalah interaksi sosial antara manusia dengan manusia, ya maka di sini tentu saja melibatkan komunikasi, perilaku, tindakan antara individu atau kelompok, ya antara individu atau kelompok manusia yang dapat saling mempengaruhi. Ya, karena ini interaksinya adalah manusia dengan manusia. Ya, tetapi kalau di luar dengan itu, ya antara individu dengan atau objek tertentu. Jadi apa objeknya? Bisa saja robot dengan robot. Ya. Ataukah misalnya dengan ya mesin. Ya. Jadi ini. Jadi itu ya terkait dengan interaksi untuk pengertiannya. Ya, kemudian ruang lingkup interaksi manusia. Ya, di sini sebenarnya banyak ya, terdapat banyak ruang lingkup interaksi. Ya, namun yang kita bahas di sini hanya 4. Ya, hanya 4, yaitu interaksi lingkungan, interaksi manusia dengan lingkungan alam, kemudian interaksi manusia dengan manusia atau disebut juga dengan interaksi sosial, kemudian interaksi manusia dengan budaya, ya, kemudian interaksi manusia dengan ekonomi. Ya, jadi ini 4 garis besar yang akan kita bahas. Namun sebenarnya kalau kita berbicara tentang ruang lingkup interaksi manusia itu banyak. Ya, seperti saya ungkapkan tadi ya bahwa ya selain daripada interaksi 4 ini, ya masih ada juga interaksi kita dengan teknologi. Ya, dengan HP-HP kita, ya dengan laptop-laptop kita, ya dengan mesin-mesin canggih yang sudah ada sekarang, ya itu semua kan masuk teknologi yang kita juga berinteraksi dengannya. Ya, jadi ini. Kemudian ada juga interaksi dengan interaksi agama, ya interaksi politik. Ya, itu semua masuk dalam ruang lingkup interaksi manusia. Ya, tetapi untuk saat ini kembali lagi ya Kakak katakan ya bahwa yang akan kita bahas hanya 4 ruang lingkup saja, yaitu interaksi
manusia dengan lingkungan alam, interaksi sosial atau manusia dengan manusia, interaksi manusia dengan budaya, dan interaksi manusia dengan ekonomi atau interaksi ekonomi. Nah, kakak punya sedikit video pendek, ya video pendek terkait dengan materi kita. Ini, ya. Ada adik yang berenang di laut, masya Allah, cantik lautnya. Nah, ini video singkat sekali, ya, cuma berdurasi beberapa detik. Ya, seorang anak berenang di laut, ya, yang penuh dengan terumbu karang. Nah, pertanyaan kakak di sini, Langsung dijawab ya, cepat salam lah kok. apa yang bisa adik-adik ambil pelajaran dari video singkat ini terkait dengan materi interaksi? Ya, bagaimana? Boleh resen adik-adik. Di Ya, kolom ada chat yang juga mau sudah resen? ada yang Ya, sudah ada juga di respon. room chat ini banyak Iya. juga sudah masuk di room chat, interaksi lingkungan, kemudian interaksi alam, kemudian interaksi manusia dengan alam, interaksi manusia dengan alam, interaksi alam dengan seorang anak di laut, ya, interaksi manusia dengan lingkungan alam, interaksi manusia dengan alam, ya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam, ya, masya Allah, ya, ya. Jadi ini jawabannya, ya, rata-rata interaksi manusia dengan lingkungan alam, ya, betul, ya, bahwa dari video ini seorang anak yang berenang itu menunjukkan bahwa adanya interaksi antara seorang anak, ya, atau manusia dengan alam yang ada di sekitarnya, yaitu alam laut itu sendiri. Ya, dan di sini, di alam ini, ya, di lingkungan laut ini, di biota laut ini, ya, tidak hanya air yang ditemui, tetapi ada juga kita melihat kehidupan di dalamnya. Ya, ada terumbu karang, ya, mungkin juga ada ikan-ikan kecil yang bersembunyi di balik terumbu-terumbu karang tersebut. Ya, dan anak yang berenang tadi tentu saja di sini sudah melakukan interaksi di dalamnya. Ya, apakah anak ini mau menangkap ikan-ikannya atau mau mengambil terumbu karangnya? Ya, tergantung bagaimana anak ini menyikapi alam yang ada di sekitarnya. Ya, jadi ini, ya, bagaimana kita menyikapi alam yang ada di sekitar kita. Ya, kalau kita bijaksana menyikapinya, maka alam ini akan terjaga. Tetapi ketika kita tidak bisa bijak dalam menyikapinya, maka boleh jadi alam akan rusak. Ya, jadi ini, ya. Ya, selanjutnya kita lihat lagi selanjutnya interaksi lingkungan alam, bentuk interaksi lingkungan alam. Ya, manusia dengan lingkungan alam ada beberapa yang mau kita bahas di sini, yaitu terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Ya, pemanfaatan sumber daya alam, bahwa kita sebagai manusia, ya, harus pintar, harus pandai, harus bijak, ya, dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Ya, karena sumber daya yang ada di sekitar kita, ya, ini akan habis juga. Kalau kita tidak jaga, maka keseimbangan lingkungan itu akan rusak. Ya, nah, untuk menjaga keseimbangan lingkungan ini tetap terjaga, maka kita juga harus memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ini kakak mungkin tidak terlalu banyak mengupas tentang materi, ya, hanya memberikan garis-garis besarnya saja. Ya, adik-adik bisa cari di internet, ya, atau di buku-buku, majalah, dan sebagainya, media-media informasi yang lain yang mungkin adik bisa temukan.
Ya, jadi ini hanya garis besar yang kakak sampaikan terkait dengan materi interaksi hari ini. Ya, jadi ini ya tentang pemanfaatan sumber daya alam. Ya, jadi bagaimana kita memanfaatkan dengan bijaksana supaya kehidupan di dunia di bumi ini tetap seimbang. Ya, habitat satwa-satwa yang ada di lingkungan kita itu tetap terjaga. Ya, jadi ini. Ya, kemudian juga terkait dengan yang kedua terkait dengan perubahan iklim. Ya, jadi ini juga berpengaruh terhadap aktivitas manusia. Ya, seperti pembakaran bahan bakar fosil ya yang atau penggundulan hutan, ya itu kan semua terjadi atas interaksi kita sebagai manusia. Bagaimana kita menebang hutan, menebang pohon yang mungkin masih muda, kemudian kita tebang atau kita gunduli hutannya sehingga terjadi longsor, terjadi banjir dan sebagainya. Yaitu kita yang menyikapi bagaimana caranya supaya alam yang ada di sekitar kita tetap terjaga, ya, dan kita juga bisa terhindar dari bencana-bencana yang mungkin saja bisa terjadi akibat dari kelalaian kita merawat alam yang ada di sekitar kita. Ya, jadi ini. Ya, kemudian ada juga konservasi alam. Ya, konservasi alam. Ya, yaitu upaya untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi ketika kita misalnya kita pencinta binatang, ya anggaplah misalnya kita pencinta binatang, kita pencinta burung yang cantik-cantik, kemudian kita memeliharanya, kemudian atau datang berburu tanpa melihat bagaimana ekosistem daripada binatang ini ke depannya. Ya, jadi ini yang harus juga kita pelihara. Ya, konservasi alamnya bagaimana supaya tetap terjaga, terpelihara. Ya, kemudian selanjutnya yaitu ekoturisme. Ya, jadi ini juga di mana ini sangat berhubungan juga ya dengan interaksi kita dengan alam, ya tentang bagaimana kita melestarikan alam, terutama saat ini juga sudah banyak dibuka tempat-tempat wisata. Ya, tempat-tempat wisata yang kadang tidak memperhatikan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita manusia. Nah, dengan adanya ekoturisme ini, ya bahwa kita sebagai wisatawan, ya akan diberi petunjuk ataukah diedukasi untuk merawat alam yang kita datangi. Ya, jadi ketika kita berkunjung ke suatu tempat wisata, ada di situ tempat edukasi untuk para wisatawan bagaimana merawat lingkungan, bagaimana merawat alam ini. Ya, jadi ini. Jadi supaya kita bisa tetap menikmati alam ini dengan keindahannya dan tetap juga alamnya juga tetap terjaga. Itu ya. Ya, kemudian yang terkait juga dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam, yaitu mitigasi bencana alam. Ya, upaya mengurangi resiko bencana alam. Ya, ini mitigasi. Ya, bagaimana upaya kita mengurangi resiko bencana alam. Ya. Kalau tadi misalnya pemanfaatan sumber daya hutan misalnya, ya dengan cara ditebang saja kayunya tanpa mau reboisasi, tanpa mau menanam kembali, ya maka ini lama-kelamaan akan terjadi bencana alam. Karena kita tidak menyadari bahwa kita harus berupaya untuk mengurangi risiko bencana. Ya. Boleh jadi kita akan mendapatkan manfaatnya saat ini, tetapi untuk manfaat jangka panjangnya, ya ini yang tidak kita dapatkan. Itu, ya. Paham ya, Dedek? Ya, kemudian kesehatan
lingkungan. Ya, ini juga bagaimana dengan pencemaran air, pencemaran udara, ya, kemudian polusi suara. Ya, ini juga yang perlu kita jaga. Ya, perlu kita jaga agar tetap terjadi keseimbangan di alam. Oke, adik-adik, ya kita lanjut lagi. Ya, bagaimana dampak interaksi manusia dengan lingkungan alam? Ya, jadi dampak interaksi manusia dengan lingkungan alam, ya, yang pertama yaitu perusakan habitat. Ya, perusakan habitat ya. Ya, bagaimana interaksi kita dengan alam terkait dengan dampak yang ditimbulkannya. Yang pertama tadi adalah perusakan habitat, bahwa ketika kita membuka lahan-lahan baru, kadang kita tidak sadar ya bahwa di sana ada habitat-habitat yang tinggal di situ, yang hidup di situ, kemudian kita musnahkan. Ya. Kita ambil contoh saja saat ini. Ya. Sudah banyak hutan-hutan beton, ya. Gedung-gedung tinggi dibangun. Ya. Tapi kita tidak tahu ya bagaimana dengan resapan airnya ketika terjadi hujan. Ya. Sehingga ketika terjadi hujan, baru 1 jam hujan sudah banjir. Kenapa? Karena ya itu tadi, habitat, perusakan habitat di mana seharusnya di situ tumbuhan untuk menyerap air, tumbuh pohon untuk menyerap air, ya ditebang, kemudian dibanguni bangunan-bangunan ya beton. Ya, sehingga tidak ada tempat untuk resapan air. Jadi ini. Ya, kemudian selanjutnya polusi. Ya. Ini juga polusi terutama di pabrik-pabrik ya. Pabrik-pabrik itu biasanya ada juga pabrik yang nakal. Ya, di mana membuang bahan kimia yang berbahaya begitu saja tanpa melihat ya apakah masyarakat di sekitarnya ini akan berdampak atau tidak. Apakah aman atau tidak. Jadi ini polusi ya. Begitu juga dengan polusi udara ya. Pabrik-pabrik yang dekat dengan pemukiman ya, ini juga kadang ada polusi udara atau polusi suara yang bising ya, dan polusi-polusi yang lain. Ya, ini jadi bagaimana kita menyikapi, kita sebagai manusia menyikapi lingkungan kita agar tidak terjadi lagi polusi. Ya. Kemudian ada pemanasan global. Ya, ini juga ya, efek rumah kaca. Ya, kemudian selanjutnya kehilangan biodiversitas. Ya, ini juga kehilangan biodiversitas atau ya, biasa juga disebut dengan keanekaragaman hayati. Kenapa bisa hilang? Ya, karena habitatnya sudah dirusak. Sehingga keanekaragaman hayati yang tadinya banyak di situ burung berkicau sekarang tidak ada lagi karena pohonnya sudah ditebang. Yang tadinya di situ tempat resapan air tidak bisa lagi karena tidak ada lagi tanah yang bisa menyerap air karena sudah ditanami beton-beton ya, dan yang lain-lainnya ya. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya ya, sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam. Ya, jadi ini bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang disediakan, yang ada di sekitar kita. Ya, baik itu dari airnya, ya tanahnya, energinya, ya kita bagaimana cara kita mengelola. Ya.
tanah yang tadinya untuk lahan pertanian, ya digunakan saja untuk lahan pertanian. Untuk perkebunan, untuk kehutanan, ya digunakan untuk itu. Jangan dialihfungsikan. Ya. Bagaimana dengan pemanfaatan energi? Ya, yang ada di perut bumi. Ya ini juga jangan diambil sekaligus, jangan diambil seenaknya saja, tetapi ya harus dilihat bagaimana jangka panjangnya. Ya, jadi ini bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar kita supaya tetap terjaga, jangan tercemar. Air sumur saja mungkin yang ada di dekat rumah kita atau yang ada di dalam rumah kita, ya, yang mungkin kalau kita menggunakan air sumur, ya, kalau kita tidak jaga, ya itu akan tercemar. Ya, di mana kita akan mengambil air bersih? Ya, kalau air sumur yang kita pakai selama ini juga sudah tercemar. Ya, makanya itu ya harus kita jaga juga tentang pengelolaannya. Kemudian bencana alam, ya ini bencana alam karena alam tidak terjaga, karena lingkungan tidak terjaga, maka rawan terjadi bencana alam. Jadi ini ya. Ya, kemudian kita lanjut pada interaksi sosial. Ya, jadi ini tadi interaksi manusia dengan alam. Sekarang kita lanjut ke interaksi manusia dengan manusia. Ya, manusia dengan manusia. Di sini ada adik yang lagi berdiskusi ya ini. Ya. Ini video pendek juga ini. Ya, saya enggak usah putar sampai selesai ya karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, jadi ini hanya contoh ya bagaimana interaksi manusia dengan manusia ya dengan cara seperti ini. Ada yang interaksi antara satu orang dengan satu orang dengan satu kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ya, jadi ini ya bentuk interaksi manusia atau interaksi sosial. Ya, di sini ada namanya interaksi simbolik. Ya, apa itu interaksi simbolik? Ya, di sini interaksi simbolik yaitu interaksi yang fokus pada simbol-simbol. Jadi biasanya ini dari gerak tubuh, ya, atau bahasa tubuh kita, ya, body language ya, ya. Kemudian pakaian kita, ya, bagaimana kita berpakaian, orang sudah tahu, oh ini seperti ini statusnya dengan melihat pakaiannya misalnya. Oh, dengan cara bicaranya, ya, oh ini orang seperti ini cara bicaranya, ya boleh saja di rumahnya seperti ini, ya orangnya berkelas juga atau bagaimana. Ya kita bisa lihat dari simbolik, interaksi simbolik yang dilakukannya. Jadi itu. Jadi interaksi yang dilakukan secara simbolik, ya melalui simbol-simbol. Jadi kalau orang bisu, ya biasanya kalau orang bisu tidak bisa mengatakan ya benda-benda yang ada di sekitarnya, tetapi dia memberikan simbol atau aba-aba ya atau tanda ya bahwa itulah yang dia maksud. Ya seperti inilah ya interaksi simbolik dengan bahasa tubuh ya ataukah dengan yang lainnya ya. Tutur kata yang baik, ya itu semua adalah interaksi simbolik. Ya, jadi dengan simbol-simbol kita sudah tahu, ya dengan tutur kata yang baik kita sudah tahu, oh anak ini di keluarganya seperti ini, dia selalu sopan, dia selalu ramah, dengan cara bicaranya dia seperti ini, sehingga kita bisa menyimpulkan seperti ini. Ya, ada juga anak yang kasar cara bicaranya, ya boleh jadi di keluarganya seperti ini. Ya, kita bisa mengambil sedikit kesimpulan ya dari simbol-simbol yang ditampakkan oleh orang lain. Ya, ini ya interaksi simbolik. Kemudian yang kedua ada namanya norma dan peran sosial. Ya, ini juga normanya aturan-aturan. Ya, ini perlu juga di dalam masyarakat, di dalam kita berinteraksi, di dalam kita hubungan kita antara manusia satu dengan manusia yang lain, ya perlu ada ini norma, aturan-aturan yang ada.
supaya kita tetap bisa berinteraksi dengan baik. Jadi ini ada aturan-aturan yang mengikat, baik itu aturan yang formal maupun yang non formal. Ya, baik itu berupa undang-undang ya yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Ya, yang tidak tertulis ya mungkin yang ada di rumah-rumah kita, misalnya makan dengan tangan kanan. Ya, kalau bicara dengan orang tua harus sopan, lewat di depan orang tua ya harus permisi, ya dan sebagainya. Ya itu aturan yang tidak tertulis. Ya, kemudian ada juga aturan yang tertulis, ya seperti undang-undang, misalnya pelanggaran lalu lintas, ya itu kan ada undang-undang tertulisnya. Ya, jadi ini. Kemudian peran sosial ya, peran sosial, ya ini juga tentang bagaimana peran kita, misalnya anggap saja di dalam rumah tangga ya, ya di contoh kecil di dalam keluarga, ya ada ayah, ada ibu, ada anak, ya itu adalah memiliki peran masing-masing. Ya, ayah perannya apa? Ya mencari nafkah. Ya, kemudian ibu, ya apa perannya? Merawat anak. Kita anak perannya apa? Ya itu semua. Ya, ada peran-peran masing-masing dari masing-masing manusia. Kemudian konflik sosial. Ini juga terkadang kita dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya terjadi kesalahpahaman yang akhirnya terjadilah yang namanya konflik, ya yang tidak bisa kita hindari. Ya, kita bicara dengan teman, kemudian sedikit ada kesalahpahaman, ya bisa terjadi konflik. Ya. Apakah ini konfliknya bisa berkepanjangan ataukah konfliknya sebentar ya atau tidak berkepanjangan atau hanya waktu singkat saja, ya ini terserah terserah bagaimana kita menyikapinya, ya atau tergantung dari diri kita bagaimana cara kita menyikapi daripada konflik yang terjadi ini. Ya, jadi ini ada konflik sosial, artinya bahwa di dalam berinteraksi kita tidak lepas dari ini konflik sosial. Kemudian ada kekuasaan dan struktur sosial. Ya, jadi ini juga mempengaruhi perilaku orang lain, ya, mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan, kemudian struktur status sosial, ya ini kekuasaan dan struktur sosial, ya ini juga termasuk dalam status-status sosialnya di sini, ya bagaimana dia di masyarakat, ya bagaimana kalau misalnya hubungannya manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, misalnya satu orang adalah polisi misalnya, kemudian yang satunya lagi adalah pengendara, ya tentu saja di sini memiliki kekuasaan yang berbeda, ya struktur sosial yang berbeda, ya jadi ini. Jadi ini juga ada kita perlu tahu bahwa ada juga interaksi di dalamnya, bentuk interaksi di dalamnya. Kemudian ada juga proses sosialisasi. Ya, proses sosialisasi ini mengajarkan tentang nilai-nilai dan norma-norma. Ya, bagaimana aturan-aturan kita di dalam bermasyarakat, bagaimana aturan kita dalam berinteraksi, bagaimana aturan kita atau sikap kita terhadap orang lain. Ya, ini proses sosialisasi. Ya, kita biasa dibelajarkan di sini dari kecil. Ya, kita diajarkan untuk proses sosialisasi. Ya, supaya kita lebih menghargai lingkungan kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kemudian kelompok sosial ini juga, ya kelompok-kelompok sosial. Jadi ini ada interaksi antara kelompok-kelompok sosial, ya atau kelompok-kelompok manusia. Ya, ini kalau dalam interaksi sosial itu ada namanya interaksi antara manusia, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, kelompok dengan kelompok inilah ya kita bisa melihat ya kelompok yang mana yang dimaksud. Ya, ada yang kelompoknya itu dalam satu naungan organisasi, ada juga yang kelompok biasa. Ya, jadi ini kelompok-kelompok sosial. Ya, jadi ini ya. Kemudian terakhir identitas sosial. Jadi ini juga terkait dengan interaksi sosial kita, yaitu identitas sosial. Ya, kemudian selanjutnya
dampak interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Apa dampak? Tentu saja di sini memiliki beberapa dampak juga ya terkait dengan interaksi kita dengan manusia yang lain. Ya, ini ada identitas, bagaimana dampaknya dengan identitas kita, bahwa di dalam berinteraksi manusia dengan lingkungan sosial ya dapat membentuk identitas individu, di mana individu mungkin mengadopsi nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan norma-norma sosial ya dari lingkungan mereka. Ya, jadi ini identitas. Jadi dari kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan dalam dirinya, bagaimana nilai-nilai yang diperlihatkan di orang lain. Ya, itu bisa menunjukkan identitas dirinya, identitasnya dalam berinteraksi. Kemudian kesehatan mental. Ya, ini dukungan sosial. Biasanya juga seseorang itu down ya, atau apa ya, kesehatan mentalnya menurun. Ya, kenapa? Karena akibat dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak mendukungnya. Ya, makanya ini perlu juga ada dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita supaya kesehatan mental kita tetap terjaga. Ya, kalau orang yang kurang mampu berpikir, kemudian kita ejek-ejek lagi atau kita bully lagi, ya maka biasanya dia lebih tambah down lagi, ya tambah jatuh lagi mentalnya. Kenapa? Karena dengan kemampuannya yang kurang bisa berpikir, ya kurang mampu berpikir secara normal ya, kemudian kita bully lagi, ya maka di situ dia bisa jatuh mentalnya. Jadi ini perlunya dukungan dari kita, dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya sama kita misalnya ini, ya adik-adik semua, ya ketika ikut bimbingan OSN seperti ini, ya kemudian didukung oleh lingkungan, didukung oleh orang-orang yang ada di sekitar, didukung oleh guru, oleh orang tua, ya kemudian perangkat-perangkat yang ada, kemudian ikut bimbingan apa dan sebagainya, itu salah satu bentuk dukungan untuk kesehatan mental. Ya. Kemudian hubungan interpersonal. Ya, ini juga ya hubungan interpersonal. Ya, jadi ini juga bisa mengakibatkan hal-hal yang negatif atau konflik. Ya, ketika kita tidak bisa, kita tidak nyaman di dalamnya. Ya, hubungan interpersonal ini. Ya, kemudian hubungan perubahan sosial ini juga ya, perubahan sosial terkait dengan norma sosial, perubahan norma sosial, kemudian struktur sosial, nilai-nilai yang ada di dalamnya, yaitu semua. Ya, kemudian konflik, ya stigma sosial, ya dukungan sosial. Ya, ini juga ya stigma sosial juga termasuk di sini. Diskriminasi individu ya, yaitu stigma, bagaimana kita bisa melihat orang tersebut, ya memikirkan ya stigma kita ada bagaimana, ya itu. Kemudian kita lanjut pada bentuk interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Ini mungkin juga kita bisa lihat ya. Yang pertama yaitu akulturasi. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia dengan budaya, akulturasi. Ada yang tahu apa itu akulturasi? Ada yang tahu apa itu akulturasi? Oke, silakan adik-adik. Dan ini adalah materi terakhir karena kita tinggal 2 menit lagi. Oh iya Kak. Silakan Iya, adik-adik. Silakan raise hand. iya. Apa ya, di drum chat sudah ada beberapa ya, akulturasi. Proses di mana kita Oke. mengadopsi budaya baru dengan nilai-nilai. Ada Faril Muhammad. Silakan. Iya, Faril Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahril Muhammad Ramadan dari UPTD SMPN 1 Bulak. Izin memberi penjelasan, sedikit penjelasan. Iya. Menurut
yang saya ketahui, akulturasi itu memunculkan kebudayaan baru namun tidak melupakan kebudayaan lama. Iya, Itu aja. betul. Makasih. Ya, ada yang lain? Ya, Nila Sari bagaimana? Oh, ya. Ya, ada Nilasari, yang ya. resen. Ya, ya jadi karena waktu ya, kita cukupkan satu saja bahwa akulturasi yaitu bagaimana kita memunculkan berinteraksi antara satu budaya dengan budaya yang lain tanpa bisa memunculkan satu budaya baru. Itulah yang namanya akulturasi. Ya, jadi mempelajari budaya orang, tetapi kita tidak terpengaruh untuk memunculkan budaya baru. Itulah akulturasi. Kemudian ada namanya multikulturalisme. Ya, ini juga kebudayaan, ya, menghargai keberagaman budaya. Itu multikulturalisme. Ya, kita saling menghargai keberagaman budaya. Kalau kita di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, ya banyak sekali budaya-budaya daerah. Ya, untuk saling menghargainya itulah yang disebut dengan multikulturalisme. Ya. Kemudian ada namanya globalisasi. Ya, ini tentang budaya global ya dari seluruh dunia. Ya, ini bisa kita lihat bagaimana perkembangan budaya-budaya yang ada di luar melalui media-media, ya ini globalisasi. Ya, kemudian identitas budaya, ya ini juga identitas budaya menunjukkan ya bahwa seseorang itu bagaimana diri mereka ya sebagai anggota dari budaya tertentu. Ya, artinya bahwa ketika identitas budaya, ketika misalnya kita ke daerah lain, kemudian kita mempelajari budayanya, kita misalnya belajar bahasanya misalnya, ya anggaplah kalau dari Jawa misalnya ke Makassar, belajar dengan bahasa Makassar, maka itulah identitas budaya bahwa Makassar ada ada bahasanya tersendiri, ya ada identitas budaya di situ. Ya, kemudian ada konflik budaya ini juga, ya konflik budaya ketika ada suatu budaya yang berbeda, ya kemudian ya tidak sejalan, ya bisa juga terjadi konflik di antaranya. Memiliki nilai atau nilai-nilai atau norma-norma yang berbeda, ya kemudian tidak diterima oleh budaya yang lain, bisa saja terjadi konflik di situ. Ya, kemudian apropriasi budaya. Apropriasi budaya. Ya, apa itu apropriasi budaya? Yaitu apa ya kalau di apa istilahnya ya? Mengambil satu identitas budaya tanpa izin, ya kemudian memakainya tanpa tahu asal usulnya, seperti itu. Itu apropriasi budaya. Mengambil identitas budaya orang lain, ya kemudian memakainya, menggunakannya tanpa tahu maknanya dan asal usulnya, sehingga orang yang punya budaya itu biasa keberatan. Ya ini. Kemudian ada perubahan budaya, ya ini juga perubahan budaya terjadi sewaktu-waktu, misalnya penggunaan teknologi ya yang sekarang ya misalnya teknologi pertanian yang membajak sawah menggunakan sapi ya sekarang sudah menggunakan mesin dan sebagainya, yaitu semua adalah perubahan budaya ya. Itu ya. Bagaimana dampaknya ya, Isim, Kak Soga, saya selesaikan yang satu ini. Oke, Bisa? silakan Kak. Iya. 2 menit. Ya. Iya. Silakan. Saya selesaikan yang satu ini ya, bagaimana dampaknya, dampak interaksi manusia dengan lingkungan budaya ya, yaitu terjadinya identitas budaya, di mana di sini bahwa adat istiadat, tradisi dan kesenian yaitu sangat berdampak ya ketika ini tidak diperhatikan juga ya, bahwa identitas budaya itu merupakan suatu ciri dari budaya suatu daerah. Kemudian perubahan
budaya. Ya, jadi ini tidak jauh-jauh beda ya dengan yang tadi ya penjelasannya ya bahwa lingkungan budaya itu dapat mempengaruhi perubahan budaya ya dan menghasilkan keanekaragaman, yaitu perubahan budaya. Kemudian konflik budaya tadi juga ya ini saya kasih lancar saja perubahan globalisasi, pengaruh globalisasi ya pendidikan dan keputusan dan kreativitas. Jadi ini juga kreativitas juga bisa berdampak pada interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Ya dengan adanya kreativitas ya mungkin saja akan ada budaya-budaya baru yang akan muncul atau bagaimana. Ya begitu juga dengan cara pengambilan keputusan, pendidikan yang tinggi ya akan ada budaya-budaya yang mungkin tadinya budayanya itu sangat dijaga ya setelah perkembangan pengetahuan, perkembangan ilmu dan sebagainya ya akan berubah semuanya. Ya, jadi ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Adik-adik ya, kami mohon maaf ya karena waktu yang membatasi kita. Ya, jadi kami mohon kepada adik-adik jangan ini dijadikan sebagai satu-satunya ya tempat untuk mengambil ilmu, tetapi banyak tempat untuk mengambil ilmu selain daripada bimbingan ini ya. Ini adalah sebagian kecil saja. Jadi ilmu yang kakak sampaikan itu sebagian kecil sekali dari ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini. Jadi marilah kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar, maju tanpa menyingkirkan ya dan naik tanpa menjatuhkan. Ya, syukran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Soga. Saya kembalikan ke Kak Soga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kak Samsina, ilmu yang luar biasa, daging semua nih. Adik-adik hari ini, sore ini dapat daging, banyak daging. Nggak ada durinya, semuanya dimakan lahap sama adik-adik. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini, karena Kak Samsina masih punya banyak, kami karena waktunya sedikit, jadi yang baru di-share baru sedikit. Mudah-mudahan jadi wasilah buat Kak Samsina nanti mendapatkan berkah, hidupnya sehat, keluarganya sehat, dan rezekinya lebih banyak dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Kak Samsina. Kami atas nama pengurus, kemudian admin seluruh admin program strategi menjadi juara ini untuk tahun 2023 menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Samsina. Jauh-jauh dari Takalar ya, Sulawesi. Iya. Mudah-mudahan nanti Kak Samsina berkenan untuk mengisi kembali nanti di next time, mungkin dengan Insya materi Allah. yang berbeda. Terima kasih sekali lagi dan adik-adik terima kasih atas atensi perhatiannya dari awal sampai akhir dan mohon maaf karena hari ini tadi sempat keterlambatan selama 10 menit. Jadi akhirnya kita lebih juga sekarang 4 menit. Akhirnya saya selaku pribadi mohon maaf kalau ada kesalahan, tutur kata, sikap saya yang tidak berkenan, tolong dimaafkan dan insya Allah kita akan ketemu lagi besok sore bersama narasumber yang lain. Pasti dengan materi yang lain, silakan nanti dicek di SID-nya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.